Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Dudung dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok PGDA, kelompok 9, K01. Saya Ega Ahmad Fariza, NIM 12020 Jing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Dudung dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 PGDA K01 dengan anggota saya Ega Matariza, NIM 1022401. Di sini ada teman saya Fatwa, NIM 1022407 dan Faiz 1022401 dan Khairul Regia 102240104. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek PGDA kami yang berjudul Generasi Data dan Klasifikasi Intensitas Cahaya Lingkungan menggunakan pembelajaran mesin berbasis citra. Bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Faiz. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, karena topiknya itu tentang generasi data dan klasifikasi intensitas cahaya, maka kita harus tahu dulu apa itu cahaya. Nah, cahaya merupakan fenomena fisika fundamental yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Nah, khususnya itu melalui besaran intensitas cahaya yang menentukan tingkat penerangan suatu lingkungan. Nah, dalam representasi citra digital, informasi fisika cahaya itu direduksi menjadi nilai piksel. Biasanya tuh nilai piksel tuh kecil-kecil banget ya. Terus sehingga hubungan antara intensitas cahaya dan data digital menjadi kompleks. Nah, perkembangan pembelajaran mesin dan pengolahan citra itu gambar membuka peluang untuk mempelajari intensitas cahaya berbasis data tanpa perumusan matematis eksplisit. Itu pasti ribet banget. Nah, penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi intensitas cahaya berbasis citra menggunakan Google Teachable Machine. Nah, sekaligus mengkaji keterbatasan klasifikasi diskrit dalam mempresentasikan fenomena fisika yang bersifat kontinu. Kita lanjut ke tujuan. Nah, adapun tujuan penelitian ada 4. Yang pertama itu menghasilkan dataset citra yang mempresentasikan kondisi intensitas cahaya. Nah, yang kedua itu mengembangkan model klasifikasi berbasis citra menggunakan Google Teachable Machine. Dan yang ketiga itu mengkaji hubungan antara karakteristik visual citra dan konsep fisika intensitas cahaya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu menganalisis keterbatasan sistem klasifikasi akibat sifat kontinu fenomena fisika. Kemudian berikutnya bab 2 metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Egi. Kepada Egi dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan dalam studi ini. Pendekatan utama kami adalah eksperimen komputasi dengan metode pembelajaran mesin berbasis citra. Oke, next. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, kami menggunakan 2 sumber utama. Yang pertama yaitu dataset dari VR Indoor Color Perception Dataset yang menyediakan berbagai citra lingkungan dengan variasi pencahayaan. Dan yang kedua, data tambahan diperoleh melalui pengambilan citra langsung menggunakan kamera ponsel pada lingkungan outdoor dengan kondisi pencahayaan siang dan sore hari. Proses akuisisi data ini bertujuan untuk memastikan keberagaman kondisi pencahayaan alami dan buatan sehingga model memperoleh representasi lingkungan yang lebih realistis. Oke, next. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan dibagi menjadi 2 kelas utama berdasarkan interpretasi fisika. Yaitu yang pertama high intensity, yaitu citra dengan dominasi pencahayaan kuat baik dari matahari maupun sumber cahaya buatan. Dan yang kedua ada low intensity, yaitu citra dengan kondisi pencahayaan redup atau minim sumber cahaya. Proses pelabelan dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi luminasi, kontras terang gelap, serta dominasi area bercahaya dalam citra. Dataset akhir terdiri dari 115 citra dengan rincian 61 citra high intensity dan 54 citra low intensity.
Seluruh citra kemudian dinormalisasi ke ukuran 224 kali 224 piksel untuk menjamin keseragaman masukan bagi model pembelajaran mesin. Next. Kami menggunakan platform Google Teachable Machine untuk mengembangkan model klasifikasi ini. Adapun parameter teknis yang kami terapkan adalah yaitu epoch dengan nilai 50, batch size-nya dengan nilai 16, learning rate-nya dengan nilai 0,001, dan dataset split-nya yaitu default. Pelatihan dilakukan hingga model mencapai kondisi konvergen dan menghasilkan prediksi yang stabil. Oke, next. Terakhir, untuk mengevaluasi model, kami melakukan pengujian menggunakan citra baru yang tidak pernah dilihat model saat pelatihan. Kami menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu yang pertama, evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan mengamati konsistensi prediksi, tingkat kepercayaan model, serta perilaku model pada kondisi pencahayaan ekstrim dan transisi seperti senja atau lingkungan dengan sumber cahaya campuran. Next. Nah, untuk analisis dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu analisis performa model dengan mengamati tingkat kepercayaan prediksi pada berbagai kondisi pencahayaan. Dan yang kedua yaitu analisis fisika dengan mengaitkan perilaku model terhadap konsep intensitas cahaya, distribusi energi cahaya, dan sifat kontinu fenomena pencahayaan di alam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara fenomena fisika, representasi citra, dan hasil pembelajaran mesin. Baik, selanjutnya bab 3, analisis dan pembahasan akan dijelaskan oleh Fatwa, kemudian dilanjutkan oleh saya. Kepada Fatwa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Analisis tujuan 1. Tujuan pertama penelitian adalah menghasilkan dataset citra yang mampu mempresentasikan kondisi intensitas cahaya lingkungan. Ulang. Ngelag ya? Kenapa sih? Ulang. Ya, ulang. Oke. Terima kasih. Masuk ke bab pendahuluan analisis. Bab ini bertujuan untuk menjawab seluruh tujuan penelitian. Untuk tujuan pertama yaitu menghasilkan dataset citra yang mampu mempresentasikan kondisi intensitas cahaya lingkungan. Dalam fisika, intensitas cahaya didefinisikan sebagai fluks energi radiasi elektromagnetik persatuan luas. I sama dengan P per A. Namun kamera digital tidak mengukur intensitas ini secara langsung. Sensor kamera hanya merekam distribusi iluminasi, yang secara fisika bergantung pada iluminasi. Dengan demikian, citra digital dapat digunakan sebagai proksi dari intensitas cahaya apabila variasi XY tercermin pada variasi nilai piksel. Next. Dataset penelitian ini dikonstruksi melalui proses akuisisi citra dari berbagai kondisi pencahayaan, mulai dari siang hari dengan iluminasi matahari maksimum, sore hari dengan intensitas menurun, kondisi senja, serta lingkungan dengan pencahayaan buatan dominan. Setiap kondisi menghasilkan karakteristik distribusi iluminasi yang berbeda, perubahan rata-rata intensitas, variansi, serta pola kontras. Proses pelabelan dataset dilakukan dengan mengaitkan pola-pola ini terhadap interpretasi fisika intensitas cahaya. Citra dengan dominasi energi cahaya tinggi, nilai iluminasinya maksimum besar, dan area terang luas dilabeli sebagai high intensity. Sedangkan citra dengan dominasi bayangan dan energi cahaya rendah dilabeli dengan low intensity. Dengan demikian, dataset yang dihasilkan tidak hanya bersifat visual, tetapi memiliki dasar fisika yang jelas. Next. Ini adalah contoh sampel uji. Jadi setelah memasukkan dataset dari citra yang ada, yaitu 61 dari low intensity dan high intensity dan 54 image dari low intensity dari dataset VR indoor, dilakukan pengujian 4-5 sampel, tapi yang di dalam PPT ini ditampilkan 4. Di situ ada beberapa klasifikasi, mulai dari indoor, outdoor dengan pencahayaan lampu, ada siang hari, dan dengan senja di spot yang berbeda. Di situ ada nilai dari persentase dari high intensity hingga low intensity-nya dapat dilihat dari persentase di bawah gambar tersebut.
Next. Untuk analisis tujuan 2, Google Visible Machine menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang secara matematis melakukan ekstraksi fitur spasial melalui operasi konvolasi yang telah dirumuskan pada PPT. Lapisan awal CNN mempelajari fitur dasar seperti tepi, gradien, intensitas, sedangkan lapisan lebih dalam mempelajari struktur pencahayaan kompleks, distribusi area terang, kontras, dan pola iluminasi global. Model tidak memahami intensitas sebagai konsep fisika, melainkan membangun fungsi keputusan berbasis statistik fitur citra. Jadi decision sama dengan GMX, L, dan selanjutnya. Next. Dari sudut pandang fisika, energi cahaya tidak terdistribusi merata dalam ruang. Satu sumber cahaya yang sangat terang dapat mendominasi total energi yang diterima sensor. Jadi total integral dari area E XY dA. Kontribusi kecil E XY tinggi dapat mendominasi keputusan klasifikasi meskipun area lain relatif redup. Next. Baik, berikutnya analisis tujuan keempat, intensitas cahaya di alam itu bersifat kontinu, sementara sistem klasifikasi memaksanya ke dalam dua kategori, yaitu discrete dan low. Jadi intensitas di alam itu elemen real, sementara kelas itu elemen discrete, high atau dalam himpunan high dan low. Reduksi ini menyebabkan ambiguitas karena terutama pada kondisi transisi seperti senja, sehingga ketidakkonsistenan model bukan hanya kesalahan teknis, tapi konsekuensi konseptual dari representasi data. Sintesis ilmiah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran mesin mampu mempelajari korelasi antara data citra dan fenomena fisis intensitas cahaya, namun tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan sifat kontinu dari fenomena alam. Selanjutnya, bab 4 terkait penutup. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi intensitas cahaya berbasis citra menggunakan Google Teachable Machine. Dataset yang dibangun mampu merepresentasikan variasi kondisi pencahayaan melalui distribusi luminasi piksel yang berkaitan langsung dengan konsep fisika intensitas cahaya. Model yang dilatih menunjukkan performa klasifikasi yang baik pada kondisi pencahayaan ekstrim, dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan pada sebagian besar sampel uji. Analisis menunjukkan bahwa model sangat dipengaruhi oleh distribusi cahaya lokal dan nilai puncak luminasi, sehingga beberapa citra dengan resepsi visual redup tetap diklasifikasikan sebagai high intensity. Fenomena ini mencerminkan sifat fisis distribusi energi cahaya yang tidak merata dalam ruang. Keterbatasan utama sistem terletak pada penyederhanaan fenomena fisis yang bersifat kontinu menjadi klasifikasi yang diskrit, yang menyebabkan suatu ambiguitas pada kondisi pencahayaan yang transisi, seperti pada kondisi senja. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan pembelajaran mesin dapat dilakukan secara efektif untuk mempelajari fenomena fisis berbasis data, dengan tetap memerlukan interpretasi fisis yang matang terhadap hasil yang diperoleh. Untuk saran pengembangan yang kami berikan adalah ada 4. Yang pertama, mengembangkan model dengan keluaran kontinu, dalam kurung menggunakan regresi untuk merepresentasikan intensitas cahaya secara lebih realistis. Yang kedua, mengombinasikan citra dengan pengukuran fisika langsung menggunakan LuxMath. Yang ketiga, memperluas dataset, terutama pada kondisi pencahayaan transisi seperti senja. Dan yang keempat, menguji penerapan sistem pada aplikasi nyata seperti sistem monitoring atau robotika berbasis vision. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.